Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kesatukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, dengan dosa yang kami perbuat ya Bapak, kami sengaja maupun kami tidak sengaja, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami ya Bapak. Ya Bapak, begitu juga dengan orang tua kami, dimanapun mereka berada, berkatilah mereka, berikan mereka panjang umur, kesehatan, dan juga rezeki ya Bapak. Ya Bapak, dari guru kami, berikanlah kepada guru kami kesabaran, ketabahan, agar sabar dan tabah mengajari kami anak didiknya ya Bapak. Ya Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu atas segala apa yang telah melakukan kepada kami ya Bapak. Inilah namamu Bapak, kalau apa itu. Oke, silakan dulu. Terima kasih Nam untuk pagi ini. Oke, selanjutnya kita review dikit dengan pelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar gerak. Apa sih gerak itu? Ini Bu Remi bergerak nggak ini? Bergerak nggak ini? Oke, kalau saya di sini bergerak nggak ini? Bergerak nggak ini? Kenapa? Alasannya apa? Coba jawab alasannya apa? Tadi waktu saya jalan ke sini bergerak, bergerakan lebih bergerakan. Kalau saya di sini aja, tapi saya gini-ginikan kaki saya, gerak nggak itu? Enggak. Sekarang, kenapa yang tadi bergerak? Dewi coba jawab. Kenapa yang ini bergerak? Ini bergerak kata si Dewi ini. Kenapa sih Dewi ini bergerak? Karena berpindah. Iya, karena berpindah ke tempat. Kenapa ini tidak bergerak? Karena tidak berpindah tempat. Jadi, apakah semua yang bergerak itu pasti bergerak secara fisika? Belum tentu. Yang bergerak secara fisika itu wajib berpindah tempat. Oke, next. Kemarin waktu kita belajar kemarin ya di gerak lurus, ada namanya gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Satu lagi gerak lurus beraturan. Oke, ketika ini dijatuhkan, ingat percobaan ini? Ketika ini dijatuhkan, masanya sama nggak kira-kira yang kiri dan kanan? Tidak sama. Ketika ini dijatuhkan dari ketinggian yang sama nggak waktunya nyampe di kanan? Ketika dua benda, konsen, Satria, Excel, perhatikan kemarin. Oke, fisika aja dulu. Ketika dua benda dijatuhkan, satu yang ini, kalau logikamu bermain, ini isinya ada loh. Ini isinya pulpennya 5. Ini satu pulpen. Logikamu bermain, ini lebih berat yang mana sebenarnya? Yang Lebih berat yang mana? Yang ini kan, yang sebelah kiri kan? Tapi ketika dijatuhkan dari ketinggian yang sama, dia akan memiliki waktu yang sama sampai di tempat, ya kan? Karena apa? Ketika benda jatuh, bagaimana? Tidak dipengaruhi oleh massa. Jadi berapapun massanya, asal ketinggiannya sama, maka dia akan jatuh di tempat yang sama. Oke, itu review kita kemarin. Sekarang ada hal baru yang mau saya tunjukkan. Kamu tonton videonya dulu. Nanti saya akan dari video itu saya akan nyuruh kamu untuk saya akan bertanya kepada kamu tentang apa yang kamu dapatkan di video itu. Kamu nonton video ini video sederhana, kamu tonton dulu. Masih lanjutan dari gerak. Jadi kemarin kita sudah masuk ke hukum Newton mulai. Sekarang kita lanjutannya. Ini saya ambil dari YouTube. Ada detik-detik kecelakaan Grand Livina tabrak supir perbaiki lampu truk mobil. Oke, kita akan coba lihat praktikum videonya seperti apa. Coba kita perhatikan. Dan nggak usah melakukan aktivitas. Kalau disuruh perhatikan ya perhatikan aja.
Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Grand Livina yang menabrak truk dari belakang di Jalan Pantura Batang, tepatnya di depan Cahaya Variasi, Desa Jatisari, Kecamatan Subang, Kabupaten Batang pada Minggu, 20 Oktober 2024. Dalam video terlihat sopir sedang berdiri di belakang truknya yang berhenti di pinggir jalan raya. Namun, tiba-tiba Grand Livina melaju dengan kecepatan kencang menyeruduk sopir truk dari arah belakang. Setelah ditabrak, sopir itu ternyata pelakunya hilang. Download Tribun X sekarang. Menjadi lokal menjadi Indonesia. Oke, saya bertanya, Anda sudah nonton, sekarang saya tanya. Yang pertama, kira-kira apa yang terjadi dengan si bapak itu? Apa yang terjadi dengan si bapak tadi itu? Kira-kira, kasih pendapatmu. Menurut saya si bapak itu mati, contoh ya. Menurut saya si bapak itu luka-luka atau bagaimana? Apa yang terjadi dengan si bapak itu? Kejadiannya apa? Ada Grand Livina melaju dari sini. Di sini ada truk yang berhenti. Di belakang truk itu ada bapak-bapak. Kemudian karena dia kehilangan kendali, kecepatan tinggi. Ingat, kecepatan tinggi. Dia terus melaju. Ditabraknya lah bapak-bapak beserta truk yang ada di depannya. Pertanyaan saya, kira-kira dugaanmu, karena kita nggak tahu ya, nggak ada disampaikan entah apa yang terjadi dengan si bapak itu. Menurut dugaanmu lah dulu, kalau kau bawakan ini dalam kehidupanmu, kira-kira apa yang terjadi dengan si bapak? Excel, coba Excel apa Sel? Menurutmu Sel, apa sih Sel yang terjadi dengan si bapak itu Sel? Kau kan tinggalnya di Sirimbat ya Sel, pinggir jalan. Kejadian seperti ini sering kau lihat. Menurutmu Excel, apa yang terjadi dengan si bapak itu? Coba kasih pendapat Sel. Si bapak yang berdiri di belakang truk itu, Sel. Apa yang terjadi? Enggak, kasih aja pendapat, apapun itu. Apa, Sel? Hah? Menurutmu apa, Sel? Menurutmu apa, Sel? Apa? Bapak itu apa? Meninggal di tempat. Excel bilang meninggal di tempat. Oke, diterima pendapatnya Excel. Meninggal di tempat, Bapak Ibu. Tadi kan kondisi Grand Livinanya itu kencang loh. Coba ya, meninggal di tempat. Coba, Ibu, apa yang terjadi dengan belakang truk itu? Tadi, yang kau saksikan. Apa yang terjadi dengan belakang truk itu? Buah mana kipun ini truki? Belakangnya ya, belakang truk itu kan ditunjukkan ya kan? Apa Po? Menurutmu apa yang terjadi dengan belakang truk itu Po? Rusak tuh. Rusak nggak tadi? Tidak. Kata Sipo rusak. Sipo nonton yang sebelah mananya dia? Ya, rusak kata Sipo. Ya, rusak yang sini. Coba ini apa? Kalau belakang truk itu tadi baik-baik saja. Coba yang bilang baik-baik saja nggak tangan? Iya. Berarti Ibu nontonnya yang film semalam itu tuh, bukan yang tadi tuh, yang kemarin itu, ya, bukan yang tadi. Baik-baik saja. Coba terakhir, Pani, apa yang terjadi dengan Grand Livina menurut Pani? Apa Pan? Rusak. Rusaknya kira-kira berat gak Pan? Kalau kau lihat di video itu kira-kira rusaknya berat gak? Berat ya, hancur ya, kepalanya ya. Oke, kita ambil kesimpulan. Manusianya mati di tempat, kata Excel. Ya, kata Excel, prediksi Excel. Yang kedua, belakang truk baik-baik aja. Tidak ada penyok, tidak ada apa-apa, biasa aja. Yang ketiga, Grand Livinanya rusak berat. Itu ya yang terjadi ya. Oke, dari sini kita berpikir, berarti ada sesuatu ketika dua benda dengan massa yang tertentu saling bertabrakan itu ada sesuatu di dalamnya. Dan inilah yang mau kita bahas kali ini. Ada sebuah
besaran yang namanya vektor, namanya adalah momentum. Momentum itu kalau bisa diartikan adalah peristiwa ketika satu benda dengan massa tertentu dan massa lainnya saling berdekatan atau saling bersentuhan. Bisa aja sih ini diam, tetapi mereka saling bersentuhan. Oke, kalau istilahnya dalam kehidupan sehari-hari ini disebut dengan tabrakan. Bisa dipahami bahasa ininya adalah tabrakan. Oke, perhatikan kejadian ini. Saya punya video lagi. Kita coba tampilkan video biar kamu gak ngantuk gitu ya. Kalau kita ngomong pasti kamu ngantuk. Coba videonya bahasa Inggris, tetapi kan sederhana. Let's consider that two objects are falling down from Coba. a height of Kalau bahasa Inggris yang seperti ini pasti the kamu mass paham. of this object is 5 kg and the mass of this object is 50 kg. These both bodies accelerate with the same speed too. Oke, stop. Ada dua benda. Satu 5 kilo, tempat sampah 5 kilo. Yang satu adalah mesin cuci. Yang mesin cuci berapa kilo tadi? 50 kilo. Oke. Tiba-tiba jatuh dari sebuah ketinggian 200 meter. 200 meter itu udah tinggi loh, iya kan? 200 meter. Dan kamu ada di bawahnya. Coba. Dan kamu ada di bawahnya. Jadi kamu ada di sini. Di sebelah sini Yosafat, ya, lihat. Di sebelah sini Yosafat, di sebelah sini si Sepensen, si Yosafat si Sepensen. Ada rumah si 5 kilo, si 50 kilo. Kemudian tingginya 200 meter. Di mana rumah sakit? Ya. Siapa yang merasa lebih sakit? Kalau si Yosafat ke rumah sakit gak kira-kira? Karena apa? Logikanya dulu. Sebelum kita masuk ke pengertian momentum. Karena apa? Alasannya. Alasannya apa coba? Kenapa kalau si Sepensen ke rumah sakit, si Yosafat tidak ke rumah sakit? Alasannya apa? Masa benda yang menimpa si siapa tadi? Si Yosafat lebih kecil daripada si Sepensen. Ini bisa saya terima dan itu benar. Dan ini mau kita buktikan bersama. Artinya momentum itu, secara pengertian momentum itu adalah ketika benda ini menyentuh ke sini, ke bawah ini, maka disinilah terjadi momentum. Ngerti ya? Momentum. Jadi kalau gini coba lihat, saya coba praktekkan. Ini namanya papan tulis ya, papan tulis. Jadi ketika saya sentuh begini, ini sudah ada momentumnya. Ketika mereka bersentuhan itu sudah ada momentumnya. Coba bandingkan, coba kasih saya pendapat. Yang pertama saya bikin gini, Oke, ya. Sama-sama tangan saya. Kalau tadi kan kamu bisa bandingkan. Tadi kata dia massa, karena massanya itu Bu. Kenapa si Sepensen ke rumah sakit? Oh iya, karena si Sepensen ditimpa sama yang 50 kilo berat, makanya dia sakit. Kalau si Yosafat si 5 kilo ya nggak sakit. Oke, sekarang gini, sama-sama massa yang sama. Ini tangan saya, kepala tangan saya. Yang pertama saya bikin gini. Satu. Kemudian satu lagi saya bikin keras, terang gitu. Tapi saya nggak coba dulu sakit nanti tangan saya. Tapi bisa kau bayangkan, bisa dibayangkan. Kalau satu saya bikin gini. Satu lagi terang, saya kena ke sini. Kira-kira sakitnya lebih sakit yang mana? Yang kedua. Kenapa? Alasannya sama-samanya massanya. Tadi kata dia massa. Oke benar, saya terima itu. Kalau massanya lebih besar, karena massanya lebih besar, maka momentumnya lebih besar. Pas. Itu pendapat yang satu. Sekarang massanya sama dong, sama-sama tangan saya nih. Ininya massa 1, massa 2 itu sama, nggak ada berubah. Cuma yang satu saya bikin pelan, yang satu lagi saya bikin gitu. Kira-kira kau bilang tadi bedanya sakitnya juga berbeda, sama kayak tadi. Kalau yang tadi lebih sakit punya si ini, si Sepensen daripada si ini. Coba kasih pendapat dulu. Coba. Perbedaan kecepatan. Lebih cepat yang mana? Yang kedua. Daripada yang? Oke, berarti dapat kan? Berarti yang mempengaruhi momentum itu ada dua besar. Yang pertama adalah massa benda. Yang kedua adalah udah itu aja sebenarnya. Momentum itu aja. Pokoknya kalau massa besar, momentum besar, kecepatan besar, maka dia akan menghasilkan momentum besar. Sekarang saya sudah berbicara
nggak mau bicara lagi, kau nanti yang bicara. Saya akan bagikan kelompok. Perhatikan, kelompok pertama adalah 5 orang, nanti 5 orang kemari, kamu bergabung kemari, ya. Kemudian ini 5 ke sana, kemudian 5 kemari, 5 ke sana, ini satu kelompok. Kemudian ini dijadikan 2 kelompok, 5 ke sana, 4 kemari. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Pelan aja diangkat mejanya. Silakan dibentuk kelompoknya. Pelan. Pak. Oke. Sebelum kita kerja kelompok, kita mau buat suatu kesepakatan dulu. Susun dulu kelompoknya. Kesepakatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan selama belajar kelompok. Ya, selama belajar kelompok. Kita buat kesepakatan dulu. Pelan-pelan, jangan ada yang diseret. Ya, jangan di situ. Pastinya kamu ke belakang itu berarti ya? Ke belakang, sama saya. Sama kelompok saya. Oke, kita akan bikin kesepakatan. Saya akan bagi namanya sticky note. Nanti kita tempel di sini. Kesepakatan diskusi, gitu ya. Nanti akan saya buat di sini, nanti ditempel. Ini saya bagikan per kelompok. Silakan dibagi-bagi per kelompok, bagi per orang. Tuliskan kira-kira apa yang mau kita lakukan. Artinya apa aturan di kelompok itu? Contoh, nggak boleh ribut. Yang kedua, harus aktif. Terserah kalau apa. Yang ketiga, ya harus mempraktekkan. Contohnya, silakan ditulis. Ya, ini kasih ke sini lagi. Nah. Jangan diskusikan baru nanti. Nah. Kelompok lain. Nah, bagi dulu ke sana. Kelompok yang lain. Ya, silakan ditulis, dibagi-bagi apa kesepakatan kita, apa yang ingin terjadi di kelompok ini. Ya, apa aturan atau kesepakatan. Bawa kemari. Kita bikin dulu. Kalau nggak sepakat, kalau belum ada kesepakatan, nggak usah. Ya, kita lakukan dulu. Silakan ditulis. Isinya ditulis. Baru ini nanti ditempel. Oke, silakan ditulis apa yang kita sepakati pada pelajaran kelompok hari ini. Jadi apapun itu silakan dibuat bebas. Kemudian nanti kita kumpul, baru nanti kita bikin dulu satu kesepakatan dalam diskusi ini. Jadi diskusi ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang kita buat. Jadi kalau ada yang melanggar kesepakatan, kira-kira diapain, Bu? Ya, jadi kita sepakat juga apabila ada yang melanggar kesepakatan, ya kita akan memberi hukuman. Contohnya, kalau ada yang melanggar kesepakatan, ya itu bisa dituangkan di kertas itu. Silakan ditulis dulu. Kalau sudah dikumpulkan, bisanya dituliskan. Oke, sambil kita bagikan dulu MKPD-nya. Silakan masuk. Oke, saya silakan. Yang pertama dari sini. Ini jadi bagus aja. Oke. Oke, ini
Satu lagi. Oke. Ya. Terima kasih. Ada dari situ? Biar nanti kita bacakan. Ada lagi sini. Saya harus bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Nanti saya tambah. KPD-nya sudah. Oke, ada lagi dari kelompok lain? Kesepakatan dari kelompok lain sebelum kita sepakati? Pak kemari punya kelompok lain? Coba. Pak kemari. Kelompokmu mana tadi? Pak sini Pak, punya kelompok. Dari sini. Punyanya kelompok Sepensan belum ada? Ya, bawa kemari Pan. Si Pan di sini. Ini siapa nih? Oh iya. Bawa kemari. Saya pikir ini Pan. Kelompok Laudi? Bawa kemari kesepakatannya. Bawa kemari. Ya. Nah, tulis di sini. Ini harus dipatuhi selama belajar kelompok. Ya, akhirnya kita sepakat kalau kita yang membuat kesepakatan. Ya, bukan Bu RI yang bikin, tapi kita bersama. Jadi, apa yang sudah kita sepakati bersama ya kita laksanakan bersama. Ya. Oke. Ada lagi? Ini punya Sepensan ini ya. Lagi kelompoknya Aldi belum? Kemari. Kelompoknya Aldi. Oke, saya bacakan kesepakatan kita. Dengarkan. Yang pertama, kerjasama. Berarti kalau nanti di kelompok itu ada yang diam-diam saja, tidak ada kerjanya entah apa, ngomong, berarti melanggar kesepakatan. Oke? Harus aktif, diskusi, itu hampir sama ya, aktif dan kreatif. Jangan ribut. Kemudian ada di sini jangan main handphone. Ada itu yang bikin. Jangan main handphone. Jangan coba-coba buka handphone berarti ya. Dilarang ribut, harus aktif, hampir sama, kompak, kerjasama, sama ya. Tertib. Saya coba pilih yang enggak sama. Harus aktif, udah. Jangan main HP. Saling kerjasama juga sudah. Rata-rata dia bekerja sama. Gak boleh rusuh. Tahu rusuh? Rusuh itu gangguin kawan. Ya, gangguin kawan, main-main dan sebagainya. Artinya praktek ini harus berjalan sesuai dengan kesepakatan. Sepakat kita? Sepakat. Oke. Sekarang perhatikan. Di LKPD saya buka semua, di kelompok sudah ada. Ada di situ percobaan momentum, mengamati momentum dalam percobaan sederhana. Sekarang yang kamu lakukan adalah laksanakanlah semua percobaan itu, gampang ya. Kepala tanganmu sentuh meja dengan gerakan lambat dan sebagainya, dan bikin laporanmu di bawah. Percobaan 1, rasanya yang biasa saja yang mana? Kamu tulis. Ketika menyentuh meja dengan gerakan lambat, kira-kira begitu. Apa yang rasanya biasa saja, rasanya agak sakit, dan rasanya sakit. Jadi main perasaan ini. Bisa paham? Ya. Kemudian jawab pertanyaan yang di bawah. Silakan dilaksanakan. Silakan.
Siapakah yang melakukan? Semuanya. Semuanya melakukan. Oke, melakukan. Ya. Oke, silakan coba. Silakan coba. Di belakangnya aja, di belakangnya. Di belakangnya ya. Oke. Tahu nggak bedanya? Tahu nggak bedanya? Jadi semua itu dinilai dengan perasaan. Perasaan. Rasa sakit itu perasaan. Rasanya yang biasa saja. Kepala tangan yang yang mana yang sakit, yang mana yang nggak sakit, yang mana yang agak sakit. Bisa dipahami deh? Bisa nggak? Ada Pak? Ada Pak? Coba kalau agak keras sekali. Oke, ada pertanyaan tentang LKPD itu? Mungkin ada yang kurang jelas. Kira-kira coba artinya yang nomor 1 itu, kan ini kan masalah perasaan. Ketika kamu mengepalkan tangan, kamu tunggu pelan, bikin keterangan. Jadi kalau dibuat di bawah, apa isinya? Coba ya. Rasanya biasa saja, berarti dengan gerakan yang lambat. Itulah jawabannya di situ. Rasanya agak sakit, dengan gerakan agak cepat. Rasanya sakit berarti sangat cepat, gitu ya. Kalau yang kedua, letakkan pulpen. Satu orang letakkan tangannya di sini kan, berarti kan. Kalau pulpen dijatuhkan, tapi ketinggian nanti sama, ya kan? Kamu jatuhkan ke bawah. Rasa sakit itu kamu kasih tahu sama mereka. Kemudian ketika ini dijatuhkan, tapi tinggian sama. Rasa sakit dia, kamu tulis di sini. Kalau enggak, kamu sendiri juga bisa. Coba satu lagi, oke? Ya. Ya, boleh jadi lakukan bersama-sama, tapi jawabannya harus satu. Pokoknya udah, kalau lakukan mah, aku kayak gini, dilakukan juga, boleh begini. Sama dengan nanti. Semakin ya. Ingat kesepakatannya, nggak boleh nggak boleh kerja sendiri, harus kerja sama. Jangan ada yang ngomong, ya, terlibatlah dalam kelompok. Jangan dukung yang masanya gagak sama. Kalau gagak sama dia
Ada lagi materi tentang ya, ada lagi materi tentang itu. Dan ini materinya. Posisinya sama aja. Artinya sama lagi. Ini udah beda sih. Tapi ini bahasannya beda. Nggak beda bahasan dong. Ya kan? Ini aja. Posisi bukunya dijatuhkan dengan kita samakan satu persepsi kita. Posisi bukunya dijatuhkan begini ya, sama semua ya. Begini posisinya dijatuhkan. Paham? Oke, silakan. Lanjutkan. Kalau ada misi bu, udah siap? Pak? Oke, kita lihat dulu kelompok ini. Mana yang Pak Dedi laksana? Dua, Pak. 3. Yang merasakan lepas akhirnya dia ya. Berarti dia bisa menjawab itu. Maka pada saat apakah dia terasa sakit? Bagaimana? Yang pertama udah. Sekarang percobaan 2. Percobaan 2 itu berarti kalau letakkan tangan dulu. Satu pakai ini kan. Satu lagi pakai ini. Coba. Mana yang lebih, manakah sensasinya dari rasa sakitnya nanti dia? Ya, oke. Silakan coba. Jangan sama-sama. Satu-satu. Oh, tetap sudah. Agak sama di bawah ada kena ya dari sini dia. Oke, satu lagi. Ya, kamu bikin sensasinya. Coba yang ketiga. Jarinya gini, modalnya gini. Oke, untuk yang percobaan 3 Kak. Untuk percobaan 3, biar sama dulu pemikiran. Satu jari, bukan begini ya. Satu jari, letakkan satu jari. Begini, pengkolan untuk tanganmu. Pengkolan untuk jari-jari ini. Posisinya tetap begini. Udah. Nanti akan ada penjelasan tentang itu. Mengapa begini lebih sakit daripada begini? Masalahnya itu bukan momentum lagi. Tetapi ini aja modelnya. Kamu bikin jarimu begini. Satu lagi pakai kepala tangan. Mana yang lebih sakit? Rasa lebih sakit. Tahu ya? Tapi modelnya gini. Kamu model lagi. Model sama lo. Model lagi sama lo. Oke? Bisa dipahami? Oke. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, coba. Halo Excel, Edi, Excel kau di sini. Excel Edi, jangan di situ Edi. Maju ke depan, jangan Edi di situ ya. Situ ya. Tadi ada kesepakatan dong, ya kan? Tidak boleh ngomong-ngomong sendiri. Dilakukan secara berpasangan, kepala tanganmu, arahkan pelan ke kawan, berpasang tangan. Saya dengan dia, coba kita berkepala. Pertama pelan, enggak, kamu nggak ada dia dong. Berpasangan. Kanan dengan kanan aja biar powernya sama. Oke, pelan. Satu. Sedang. Enggak, kamu juga bergerak. Oh, satu kamu diamnya. Oh, satu. Bentar. Yang diam. Pelan ke yang diam. Satu. Oke, kamu diam ya. Kemudian sama-sama bergerak pelan. Kamu juga bergerak. Dua. Kemudian dua-duanya kencang. 1, 2, 3. Oke. Kamu tuliskan rasanya seperti apa. Gitu kan? Paham ya? Sudah?
Ada kelompok yang sudah selesai kah? Ngapain Vincent? Nyontek gitu. Nomor 2 kenapa? Baik Bu, nomor 2. Letakkan tanganmu di atas meja. Jatuhkan pulpen dari ketinggian yang seperti ini. Baru habis itu ganti dengan musuh. Tanganmu tetap di sini. Rasakan sensasinya. Mana yang lebih sanggup? Pelangnya di ya? Ada 3 ya, cuma 2 aja pilih. Kalau 2 kondisi 2 aja pilih. Ya. Jangan ada yang main sendiri. Namanya kerjasama, kerjasama. Jangan ada yang hantu. Ada tadi gitu ya? Dilarang tidur. Oke, yang pertama kan dia diam. Kita bergerak pelan. Satu orang diam, dia diam. Kamu diam, kamu yang bergerak pelan. Pelan. Satu lagi sama-sama pelan, tapi sama-sama bergerak. Jadi bergerak, kamu bergerak, saya bergerak. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi, kencang. Sama-sama bergerak dan kencang. Baru satu lagi sama-sama kencang. Dia juga keras. Dia bikin kepala tangan, aku juga keras.
Satu lagi sama-sama gerak. Kau gerak. Oke, khusus nomor 4, ambil pasangannya. Khusus nomor 4, ambil pasangannya dulu. Yang berpasang-pasangan, yang nggak berpasangan, kamu ke belakang ini siapa yang set? Kita laksanakan nomor 4. Ya, Aldi sama ini. Kamu geser sama si Aldi. Semua angkat tangan ke pasangan, Semua tangan kanan ya. Oke, yang pertama. Satu diam, satu mengepal dan gerakannya lambat. Satu diam, satu mengepal, gerakannya lambat. Oke, kita laksanakan. 1, 2, 3. Ulangi. Balik. Satu diam, jangan bergerak berdua. Pelan tuh, satu yang bergerak, oke? Satu yang bergerak, satu yang ini. Oke, kita mulai. Gerakan pelan. 1, 2, 3. Balik. Sekarang sama-sama bergerak pelan. Slow motion. Balik. Sama-sama keras. Oke. Jadi tetap dituliskan sensasinya. Oke, bisa. Oke. Oke. Saya lihat ada beberapa kelompok yang sudah selesai. Mami udah siap, Bang? Itu dicek tadi. Satu lagi, cepat. Ya. Kita akan mendengar presentasi dari kelompok. Nanti waktu ke depan dicobakan juga di depan. Kemudian satu orang mencobakan, satu orang tidak. Ipo udah selesai di situ sebentar. Aldi udah siap di situ, Aldi. Udah selesai. Oke, karena sudah ada yang selesai, coba berdiri semua dulu ya. Yuk, ada refresh. Berdiri semua, berdiri. Biar jangan ada yang ngomong. Diri. Satria berdiri, Satria. Kita akan coba konsentrasi. Kalau saya, ya kan menyebutkan nama-nama hewan nih, ya. Kalau di dalam nama hewan itu ada huruf I, maka kamu berdiri tepuk 2 kali. Tak. Kalau ada huruf I-nya. Kalau nggak ada di nama hewan itu huruf I, duduk tepuk 1 kali. Paham? Sekali lagi. Kalau di dalam nama hewan itu ada huruf I, berdiri tepuk 2 kali. Kalau di dalam nama hewan itu tidak ada huruf I, duduk tepuk
yang ada huruf I-nya, tepuknya 3 kali. Kalau kata yang saya sebutkan ada huruf I-nya, tepuknya 3 kali. Kalau nggak ada huruf I-nya, jangan bertepuk. Paham? Kalau ada huruf I-nya, tepuk berapa kali? 3 kali. Kalau nggak ada huruf I-nya, bagaimana? 3 kali. Oke. 1. Ayah. Ibu. Pergi. Pulang. Masuk. Keluar. Ikut. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, kita akan lihat presentasi dari Fani dan kawan-kawan. Silakan maju ke depan. Fani dan kawan-kawan. Ya, enggak apa-apa. Oke, kita dengarkan presentasi dari kelompoknya Fani. Oke, kita lihat. Perhatikan, jangan ada yang ribut. Perhatikan. Ya. Satu barisan di sini, satu baris. Yuk. Kita dengarkan apa jawaban dari kelompoknya Orlando dan kawan-kawan. Silakan. Percobaan pertama, buka tangan kananmu, sentuh meja dengan gerakan lambat dan kemudian tumbuk lagi dengan gerakan yang lebih cepat. Berdasarkan percobaan yang pertama, yang gerakan lambat rasanya biasa saja dan gerakan yang lebih cepat rasanya agak sakit. Pertanyaan yang kedua, letakkan tanganmu di atas meja, jatuhkan pulpen dari ketinggian, dan coba jatuhkan buku dari ketinggian yang sama. Berdasarkan percobaan di atas, maka hasilnya yaitu percobaan kedua ialah dari hasil pulpen rasanya biasa saja, dari hasil buku rasanya agak sakit. Percobaan ketiga, gunakan hanya satu jari, sentuh meja dengan gerakan cepat. Dan selanjutnya bandingkan dengan kepala tangan. Berdasarkan percobaan di atas, maka rasanya biasa saja saat satu jari diselipkan ke meja. Rasanya sakit ketika kepala tangan diselipkan ke meja. Dilakukan secara berpasangan, lepas tanganmu dan arahkan kepala tangan kawanmu yang diam. Ulangi lagi, kalian sama-sama bergerak pelan. Dan terakhir, coba juga kedua agak kencang. Berdasarkan percobaan di atas, maka hasil yang dapat yaitu rasanya biasa aja diam dan rasa agak sakit pelan. Rasanya yang sakit agak kencang. Silakan jawab pertanyaan yang nomor 1. 1. Tuliskan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi berlanjutnya momentum, massa benda dan kecepatan benda. Silakan Pak tuliskan contoh. Yang 2 itu bacakan. Bacakan dulu soalnya. Tuliskan 5 contoh lain dalam kehidupan sehari-hari peristiwa momentum. 1. Memukul nyamuk. 2. Handphone jatuh dan memukul nyamuk. Kasih tepuk tangan. Untuk kelompok ini, untuk kelompok Orlando dan kawan-kawannya, ada yang mau ditanya? Kira-kira? Atau sudah paham semua kayaknya ya? Ngerti ya? Ngerti ya sebenarnya ya? Ya? Oke, silakan kembali ke tempat. Coba, saya mau bertanya sekarang. Kelompoknya si Edi, si Aldi. Coba Al. Selain yang 2 itu, peristiwa momentum apa saja yang pernah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari? Coba dijawab. Peristiwa momentum apakah yang pernah kalian lihat atau kalian saksikan dalam kehidupan sehari-hari? Coba. Apa? Apa Al?
Coba bilang aja. Apa itu? Hah? Memotong bawang. Memotong bawang. Oh, gini. Maksudnya di mana? Momentumnya di mana? Memotong bawang. Kurang tepat. Lagi. Itu malah ketekanan nanti kita itu. Makanya saya bilang tadi agak-agak ini sih. Ketekanan itu kalau memotong bawang. Apalagi peristiwa yang momentum dua benda bersentuhan. Apa yang kira-kira pernah dilihat? Coba kelompoknya si Ipo. Apa Po? Durian jatuh. Durian jatuh. Boleh lah. Boleh. Unang pengen jatuh dah. Ada yang si Ipo durian jatuh, mangga jatuh, semangga jatuh. Jangan lagi yang jatuh. Kelompok Excel apa Sel? Apa peristiwa momentum yang pernah kau saksikan dalam kehidupanmu sehari-hari? Apa Sel? Edi, apa di? Pastina, apa tuh? Apa tadi dibilang? Harus ada. Aku udah belajar. Apa tuh? Apa kejadian yang momentum yang pernah kau saksikan dalam kehidupanmu? Apa? Ini berku. Nah, Excel, apalah? Lempar batu. Oke, boleh. Melempar batu ya. Melempar batu. Oke, apa kejadian momentum yang pernah kau saksikan ya? Berkelahi bisa. Apa kejadian yang momentum? Hah? Oh iya, memukul palu. Paku dengan menggunakan palu. Palunya dipukul. Oke, memasukkan. Boleh. Apalagi kejadian momentum yang pernah kamu saksikan? Menendang bola. Boleh. Kejadian momentum yang pernah ada kau saksikan? Kau lihat? Apa tuh? Menendang meja. Boleh. Oke. Dari semua, dengarkan, dari semua diskusi yang kita lakukan, maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa momentum itu dipengaruhi oleh dua hal, massa dan kecepatan. Apabila massanya semakin besar, momentumnya semakin besar. Apabila kecepatannya semakin besar, momentumnya semakin Oke, berarti kesimpulannya adalah besarnya momentum dari Maxwell. Terakhir kita Oke, berarti besarnya momentum itu besarnya sama dengan massa garis kecepatan, di mana B itu adalah momentum dan M adalah massa dan T adalah kecepatan. Oke, dengan berakhirnya tugas kelompok kita hari ini, suaranya, dan dengan berakhirnya diskusi kita, maka berakhir juga lah pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat.